Lalu itu di Residensi Prakosta dan di sini sudah ada Asra. dan berarti kita akan masuk ke Mahasiswa. Dan tema kali ini kita akan membahas tentang kegagalan atau kejadian yang pernah kita alami. Ya, rasakan sudut pandang bisnis, bos. Jadi Asra, kan biasanya kita kalau kami sorot kita bahas buat video sebelumnya kita bahas tentang gunung, bagian aneh gunung. Dan kali ini kita akan coba bahas yang lebih luas lagi tentang kejadian yang kita alami tanpa selain itu orang lain. Pokoknya kejadian-kejadian yang kita pikir itu tidak masuk akal, itu aneh kejadiannya. Mungkin dari pengalaman pribadi atau mungkin hanya perasaan Bisa atau jadi sugesti atau suges. jadi Asra ini kan di kami beda tempat kuliah. Asra di Jawa, saya masih di Sumatera. Kejadian aneh yang dialami oleh orang yang kuliah. Biasanya kalau kuliah ini kan kita tidak tahu tempat kosan itu sebelumnya jadi apa atau gimana kan. Jadi kalau Asra apakah pernah mengalami hal yang di luar akal di kosan? Kos. Ya, kos. Di kos pastilah. Ya, Pastilah. kemungkinan mungkin Rezeki semua sendiri. mahasiswa mungkin sudah mengalaminya. Kalau kejadian yang Asra alami di kos apa itu? Di kos pertama atau yang kedua? Terserah, pokoknya di kos yang otomatis kita sama sekali tidak tahu itu tempat apa dulu. Jadi pertama kuliah itu 2014. Pertama kali kuliah. Di waktu itu belum kenal Jawa, belum kenal Jakarta, belum tahu ya, masuk saudara nggak ada di sana gitu loh kan. Jadi waktu itu awal-awal ke Jakarta, minat numpang tidur tempat senior waktu di pesantren, sampai dapat kos kan. Ya. Dan di kos yang pertama ini cuma ngekos 1 bulan di sana, dan itu nggak sampai 1 bulan, 23 hari kalau nggak salah. Kos itu cuma 23 hari. Apa digangguin setiap hari, setiap malam mas ya? Enggak, salah satu lagi nggak nyaman sama sosial juga, lingkungan sosial di sana gitu loh. Satu lagi ya mungkin ada entah suges atau mungkin ada juga pengalaman yang masih berbau-bau yang halus gitu kan. Contoh kos, di kos ini semua anggota yang tinggal di sana kayak kok sosial yang nggak ada gitu loh. Kayak kita kalau Asing. misalnya kita sekos nih, setidaknya kita tegur Sapa. sapa, walaupun kita nggak kenal atau kita nggak satu duduk. Tapi saya kalian ada satu Ah. lingkungan jadi ngomong Yang lah. ngomong kok orang ini bodoh amat segini, kayak gini kah Jakarta yang emang kata orang lolo gue ya udahlah, kita mungkin anak baru di kos, mungkin orang belum mau negur gitu kan. Jadi ya satu udah ngerasa gak nyaman, bener nggak? Ya. Terus di kosan tinggal sendiri waktu itu. Waktu itu gadget tuh baru Booming. booming, Ya. baru booming, ya kan? Kalau tahun 2014. Ya, kan YouTube juga belum booming gitu loh. Ibaratnya masih pakai BBM-an kalau nggak salah. Enggak, udah sempat pakai Android, tapi yang belum secanggih sekarang gitu loh. Ya permainan juga nggak secanggih sekarang gitu kan. Ya dulu waktu saya pakai Ginger, kalau nggak salah Androidnya Gingerbread gitu. Kalau misalnya Ah, kita iya. install BBM, ada install aplikasi lain Ah, dulu, iya, baru iya. install aplikasi lain. Nah, jadi waktu itu di kos mau buka YouTube, hemat kota gitu lah. Lagi waktu Anak itu kos. ya waktu itu belum tahu mau buka apa gitu loh kan. Ya Iya. fokus lah itu. Baru-baru kuliah kan semangatnya mantap tuh. Ya. Ya habis belajar, habis kerja tugas, Ah. bengong kan, pasti mau tidur. 2-3 hari kos di kos tersebut itu udah mulai agak aneh gitu loh. Izin, apakah ada diganggu atau Enggak, maksudnya pertama-tama di hari ketiga tuh cuman kok suasana kos nih setiap jam 2 malam panas gitu loh. jam 2 malam? Ya bukan cuaca yang panas, kenapa kok ada Auranya panas beda. sih ya, panas gitu, bukan kayak kita disengat matahari atau cuaca mana kok panas gitu ya. Nah, udah lah, waktu itu kamu doa amat aja, belum ada tanda-tanda kayak gitu. Ini udah 4 hari berturut-turut, kenapa setiap jam 2 terus ya gitu, dan itu berlangsung setengah jam. Cuman setengah jam. Dan Berarti itu di jam yang sama gitu loh. Jadi kan kayak kita tidur jam 2 panas, kebangun.
ya kan, jam 2 waktu panas. Cuman waktu kebangun tuh nggak buka mata gitu loh, panas. Udah kok setiap dia aneh. Jadi pas seminggu pas kos di sana barulah ternyata yang panas tuh kok ada cewek gitu loh. Cewek. Jadi kayak Maksudnya? jadi kan posisi kos tuh ukurannya kan 4x3 kalau nggak salah, 4x3. Tidur kan ruangan sepetak nggak ada skat Iya, gitu iya. kan. Bangun panas gitu loh. Dia niatnya mau ngidupin kipas. Pas ngidupin kipas kok ada cewek depan pintu gitu loh, kayak ya, nampak gitu. iya berdiri, cuman dia ngadapnya keluar, cuma badannya ngadap kita gitu loh, bagian belakang. Membelakangi Iya, pintu. belakangnya gitu. Ya kan antara nggak percaya berapa pasti ngucek mata kan, bilang Apa itu halusinasi atau jangan-jangan itu sebenarnya dia salah kamar itu, mungkin kamar sebelah mungkin ada yang manggil dia mungkin. Iya kan, ya, itu kejadian besok. Jadi kan kos sana tuh ada penjaganya tuh. Nah, Pak, jadi ceritalah, takut ingin pembuktian atau ingin cari sebuah kebenaran kan. oke. Pak, semalam saya gini loh. Hmm. Oh, ya maklum deh. Gitu. Bapak nih kayak nggak mau protek, cuma langsung jujur aja. Ya maklum deh. Dulu ya di belakang kos saya ini langsung kali Ciliwung, langsung kali. Ya. Terus ya maklum deh, dulu di sini banyak orang yang meninggal kayak gini, maksudnya yang mati yang nggak jelas gitu kan. Dibuang mayatnya ke kali gitu. Iya. Serius Pak ya. Bapak nakut-nakutin nih ya, masuk biar suasana cair gitu kan. Tapi di wajahnya serius gitu. Coba deh kalau nggak percaya nanti malam, kata dia, keluar katanya kan, pergi ke sudut kamar sana, lihat ke bawah, pasti banyak suara-suara aneh. Pak, kalau kayak gini saya nggak nyaman Pak. Udah lingkuhnya nggak mau tegur sapa, malah bapak suruh kayak gitu. Ya mau nggak mau kan kita belum tahu Jakarta, belum tahu di mana kos yang enak. Ya udah, ini cuma buat tinggal sementara itu sampai kita tahu gitu. Itu sih baru alasan pertama pindah di sana. Tapi setelah pindah dari sana Kebetulan ketemu lagi senior di pesantren nih, satu tahun di atas kan, dari pesantren. Oh, dia punya kos enak, kos-kosannya isinya orang-orang Sumatera gitu kan. Cobalah main ke sana, ternyata lingkungan asik gitu kan. Kalau kita orang Sumatera ini kan merasa hobi bersaudara walaupun di kampung sama sekali tidak kenal. Kalau udah di rantau berarti kita satu kesamaan saja dan menyatukan kita semua. Setidaknya ada teman bicara lah. Kita orang Sumatera ini kan nggak bisa diam atau ansos gitu kan, nggak bisa gitu loh. Jadi gue dapat teman baru dari daerah ini, setidaknya gue ada teman bicara gitu loh. Mikir gitu. Ya udah, bilang sama bang kalau nanti ada kamar kosong tolong langsung di keep. Ya. Pindah sana. Seminggu habis ketemu abang tuh langsung pindah ke sana. Ya sebulan 2 bulan ke sana, wah nyaman, tenang, tentram gitu lah. Ya setelah 2 bulan baru tahu ternyata kos ini nggak jauh beda lah dari kos kita yang pertama gitu. Cuman nggak separah kos yang pertama gitu. Dulu katanya di dekat sana tuh ada mahasiswa wanita yang diperkosa katanya. Di daerah sana atau emang di kosan itu? Di dekat kosan, di tetangga sebelah kos gitu loh. Jadi cerita orang sana, ini orang sana cerita, cuman kan kita nggak ketemu aslinya atau enggaknya, cuman cerita orang sana. Dulu ada wanita yang diperkosa gitu sampai dibunuh, lalu mayatnya itu dibuang ada kali lagi samping kota, cuman nggak kalau kita ini kali kecil lah itu ya. Bandar. Kalau bahasa Minang bandar ya. Ya, itulah itu. Jadi dia nih nggak ganggunya bukan kayak ngeliatin fisik, Suara-suara. bukan suara juga, cuman kayak dia nunjukin dia tuh ada tuh kayak gini. Saya contoh nih, anak-anak ini nongkrong di lantai atas kan, kosan itu dua tingkat. Kita lagi nongkrong di atas, tuh ngobrol-ngobrol lah di atas, tuh nyanyi lah di atas kan. Nah, setiap anak kos yang di sana tuh pasti punya speaker di kamar mereka masing-masing. Jadi kayak
duduk di atas, nanti ada di salah satu kamar bawah yang berbunyi speakernya, tapi musik hidup. Ya kadang kalau kami mikirnya ya buat daripada kami takut kalau dia lagi ngidupin musik rock, oh berarti dia lagi senang nih gitu loh. Padahal orang yang punya kamar lagi duduk di atas doh. Tapi musik speakernya nyala sendiri. Iya nyala sendiri gitu loh. Dan nyanyinya rock. Ya terkadang lagu galau, kadang Dangdut. ya enggak dangdut enggak pernah, cuman ada lagu-lagu galau, lagu rock gitu loh. Reggae. Oh ada Wow. reggae. Berarti berseni tinggi ya kira-kira. Ya nggak tahu, cuman contoh nanti kalau kita di bawah, nanti salah satu kamar di atas ada lagi yang bunyi gitu. Cuman kayak gitu doang, cuma ngeliatin wujudnya nggak ada. Jadi ya udahlah, mungkin dia pengen gabung sama kita nggak bisa gabung, nggak ada kelihatan fisiknya, mungkin dia cuma nunjukin gua ada loh di sini. Ya udah gitu aja sih kalau di kosan. Ya, kalau saya kejadian Bisa rezeki pribadi. itulah kalau kejadian saya di kosan yang pertama saya nyampe di saya juga ya. Emang nggak ada saudara sama sekali juga. Jadi saya dapat kosnya itu di belakang kampus. Dan di kampus kalau mungkin kawan-kawan tahu mungkin ya atau cari di internet. Dulu di Aceh juga pernah ada kejadian yang cukup berbahaya juga, pembantaian kepada manusia di kejadian KKA misalnya itu. Di kosan saya nggak jauh dari simpang KKA itu. Dan lagi masuk ke dalam lagi, dan memang tempatnya itu memang agak terpencil gitu. Jadi kalau saya lapar di tengah malam, daripada saya keluar beli makanan, mending saya makan nasi putih tok aja, mending kayak gitu daripada saya cari lauk atau cari ya untuk teman dari nasinya tadi itu kan. Ya itu memang sering kejadian gitu. Jadi saya lapar tengah malam, saya keluar, kendaraan nggak ada. Kalaupun ada kendaraan, saya cuma sendiri di kos, dan memang cukup wow juga suasananya kan. Jadi saya sering makan memang nasi tanpa lauk, tanpa garam pun, karena saya laparnya kan, apalagi tengah malam. Mending lapar Mending makan kayak gitu daripada saya keluar lagi. Dan ketika saya ngekos di situ, sebenarnya aman-aman aja, semua lingkungan bagus, bapak saya juga sangat sangat care lah, sangat peduli sama anak kos. Dan ternyata memang ada beberapa kali kejadian yang yang saya alami waktu itu. Jadi ketika saya tidur itu ada bunyi aneh kan di atap rumah. Dan itulah ada bunyi kayak gitu, tapi dari belakang, nggak pas di saya kosnya. Jadi kosnya di depan, ada gudang terpencil di belakang. Dari gudang itulah bunyi, kadang ada orang ngetok pintu gudangnya, tapi dari dalam, bukan dari luar. Ini karena saya sendiri, dan memang waktu itu saya pertama merantau, jadi saya berusaha bersikap bodo amat. Oke, berarti ada dia, saya nggak akan ganggu dia gitu maksudnya. Saya cuman tapi setelah paginya gitu, saya ada ngomong sama warga sekitar situ, tapi bukan sama bapak kos saya, sama warga sekitar itu. Ini saya nanya itu, emang kejadian atau ada apa-apa gitu. Ternyata rumah yang saya tempati itu adalah tempat dimana anak bapak kos saya meninggal. Jadi pak kos saya itu punya anak sebelum dia kan sebenarnya dua anak, tapi sekarang karena satu meninggal, jadi karena untuk menghilangkan atau untuk apa, jadi dia bangun rumah di sampingnya gitu. Ya dia gimana ya, supaya dia tidak terlalu sedih atau ingat dengan kejadian yang lalu di rumah pertama, rumah yang saya tempati. Jadi dia buat rumah di sampingnya, dia cuma memantau sesuatu dia ke rumah saya. Dan misalnya penyebab kematiannya ya nggak horor juga, biasa aja, itu malaria, karena malaria. Cuman karena saya sendiri di situ, dan kos itu sudah lama nggak dihuni, sekitar 3 tahunan lah setelah bapak itu mengirimkan rumah di samping, jadi kosong gitu. Walaupun bapak itu sering di sekitar rumah itu masih satu perkarangan, tapi kan kosong, tetap malamnya tetap kosong. Dan ada beberapa kawan saya juga yang main ke tempat kosan saya waktu itu malam-malam. Dia lebih ngeri lagi itu.
Tapi ya sudahlah, setelah itu setelah kejadian itu ya saya maklumi saja, dan dia memang tidak ganggu saya. Cuman dia ngasih tanda kalau kalau misal saya lagi rame-rame ada kawan tidur, dia ngasih tanda kalau udah malam berarti atau sudah kelewatan, ya bunyi itu berarti kami pas tidur, jangan berisik lagi. Jadi setannya ada juga manfaatnya. Ya lah, jadi kami tidak selalu begadang. Kalau ada mungkin nggak ada itu, kami sampai pagi pun masih nongkrong rokok masih itu aja mungkin. Iya, baik rumahnya juga. Dan biasanya kejadian masing-masing mahasiswa seperti yang saya dan Asra alami juga. Pasti teman-teman Pasti juga, juga. ya setidaknya sekali-sekali ada lah ya. Tapi kita percaya kalau ada sesuatu makhluk di sekeliling kita yang tidak menampakkan dirinya, dan asal jangan kelewatan aja. Dan memang itu hukumnya memang ada juga. Iya. Dan lagi kalau kita kuliah di tempat yang sebelumnya sama sekali tidak tahu backgroundnya, dan juga itu pasti di tempat kuliah pernah nggak? Nah, kalau saya di tempat kuliah saya pernah. Kalau Asra gimana? Nah, cuman nggak di kampus sendiri gitu loh. Jadi waktu itu, jadi kalau kami enak dari Jakarta tuh kayak kuliah tuh bisa ngewakilin gitu loh. Wakilnya masih. Ya contoh gini, kita temanan, Ya. lu lagi Jeki lagi malas Ya, gue kuliah. lagi ngapain gue? Kuliah, Gue lagi kuliah. Kuliah. bahas kuliah, minta ganti, tolong dong gantiin kuliah gitu loh. Kita lagi libur kan, ya udahlah, ketimbang sambil ganti-ganti buat cuci mata, ganti apa suasana kampus. Berarti gitu. Asra ini pernah kuliah yang bukan di tempat kuliah. Iya, ya maksudnya Jakarta tuh kalau kayak dosen tuh nggak hafal loh sama mahasiswanya. Ya, saking banyak yang. Ya, nggak hafal, jadi kayak entah siapa yang contoh namanya waktu itu, MZ Daulay sama teman MZ orang Palembang. Jadi entah MZ Daulay ini yang mana, yang masuk kuliah siapa gitu loh. Jadi teman-temannya juga nggak pada rese gitu loh. Jadi waktu itu ya nantiin dia itu kuliah sore. Jadi kan kalau pulang tuh maghrib kalau nggak salah. Jadi waktu itu di awal kuliah, di awal jam belajar sama Pak tuh ya slow lah, masih semangat gitu kan. Habis di pertengahan kuliah tuh ketiduran gitu loh. Jadi kalau kayak orang udah selesai kuliah, lu bakal ditinggal. Maksud ini bukan kampus kita ya, jadi dia orang yang teman-teman dia. Mungkin negor, iya, udah selesai. Iya, kalau kecuali Kalau memang kita ini emang, ya kan, kita ngantir orang, dia juga nggak kenal kita sebenarnya kan. Udah dibangunin, pas bangun sendiri, enggak ada anak kecil duduk samping, dan itu seram banget. Anak kecil. Satu kampus swasta maksudnya dia ganggu atau sekedar nampakin diri habis dia hilang. Diam, ngadap depan, wajah keadaan hancur gitu. Ya masuk kaget langsung, nggak masuk bangun tidur kan, kaget langsung lari. Besok gua nggak mau gantiin lu lagi gitu. Udah lah sekali. Gitu. Ya kalau masih jam-jam siang oke lah, kalau jam-jam kayak gitu kan jam-jam kaget juga sih, baru pertama kali gantiin gitu. Kalau enggak di lab yang udah lama kosong, ya kan? Lab juga. Ya kan, lab. Apalagi kalau ada tugas itu kan, yang memaksakan kita harus datang ke kampus mengharapkan wifi gratis, ya kan? Lagi asik ketik atau bikin tugas, ada aja yang ganggu pasti. Tapi entahlah di kampus teman-teman nggak tahu juga gitu. Tapi yang namanya di bangunan yang luas dan terkadang jarang diisi pasti. Ya kalau bagi saya pribadi, kita lihat itu ya anggap aja lah kita beruntung ya, yang lain nggak bisa lihat kita bisa lihat gitu. Ya ambil positifnya aja, gitu. Soalnya gini juga, terkadang ya entah benar kata orang-orang gitu, terkadang yang halus-halus nih, makhluk halus menampakkan dirinya, berarti di alam dia lagi lemah gitu. Jadi dia menampakkan diri untuk mengharapkan
dengan rasa takut kita bisa bikin menambah Iya. energi dia gitu. Ibaratkan kayak kutub medan listrik aja, positif dan negatif. Ketika positif dan negatif, jadi siapa yang kuat, medan manakah yang kuat, medan positif kah atau medan negatif? Kalau bisa diilmiahkan seperti itulah kira-kira. Jadi semakin takut kita, semakin senang dia mendapatkan apa ya, Banyak energi yang bisa dia. pintalah bagi-bagi. Mungkin ada teman-teman atau yang paham dengan ilmu, mungkin beda lagi teorinya. Mungkin bagi kita yang awam ya cuma bisa kadang-kadang melihat tapi nggak paham gimana ilmunya gitu. Yang kita kan transform apa yang kita alami gitu. Jadi kejadian yang dangkal. Jadi kalau di kampus Saya kampus itu lumayan. Itu deadline. Jadi karena saya kuliah struktur, jadi harus render animasi kalau nggak salah, video animasi semester desain studio desain akhir masalah. Jadi deadline nih dikumpulin kalau nggak salah hari Senin misalnya. Saya dari nol nih, ya kebiasaan mahasiswa lah, dari nol saya buatnya hari Sabtu. Jadi untuk render yang 4 detik atau 5 detik aja itu butuh waktu sekitar 1 jaman lah. 1 jam kita tunggu render. Itu untuk 5 detik atau berapa detik. Ya lama lah itu untuk rendernya kan. Jadi kebetulan kampus saya itu memang baru pindah itu ya baru pindah. Saya kuliah waktu itu kalau salah cuman pindahnya itu baru-baru diisi lagi setelah kosong tak berapa lama kosong kali itu. Jadi dia ada 3 lantai itu, di lantai 3 itulah lab untuk merender gitu kan. Jadi sama satpam sama semua orang di kampus itu nggak boleh pokoknya kegiatan malam. Itu peraturannya, nggak boleh kegiatan malam. Jadi karena saya deadline, mau nggak mau saya harus mengejar waktu untuk tugas selesai, dan ya otomatis untuk render itu kan lama, butuh waktu yang lama, dan kan waktu yang mepet. Jadi saya dan teman-teman saya, beberapa teman saya memutuskan untuk melobi Pak Satpam di tempat saya kuliah, Satpam kampus. Rokok sebungkus Pak. Jadi setelah pembicaraan akhirnya Satpam mengiyakan, tapi ketika kami masuk kami tidak boleh keluar lagi sampai nanti atau jam 6 mungkin sebelum petugas kebersihan datang gitu. Jadi kami masuk, parkir motor taruh di belakang supaya nggak kelihatan dari depan dari perjalanan lah. Di belakang motor kami masuk ke dalam sekitar jam 9:30 kami mulai masuk dalam. Benar-benar asik. Malamnya emang karena rame mungkin ya, malamnya memang rame, itu nggak terasa sama saya. Yang lain mungkin ada yang rasain, cuma saya nggak. Pas malam rame, saya tuh nganyi-nganyiin sibuk sendiri kan, sampai nggak terasa tuh udah lewat aja waktunya sampai jam 6, sekitar jam 6-an. Karena petugas kebersihan mau masuk, jadi kami harus keluar dulu gitu. Dan beberapa kawan saya udah siap rendernya, sedangkan saya belum. Jadi kawan-kawan saya udah pulang ke kosnya, saya karena waktu itu belum siap. Jadi saya untuk mengalihkan supaya tidak berjumpa dengan petugas kebersihan, jadi saya pergi ke warung kopi. Warung kopi saya pesan kopi. Lalu yang otomatis nggak tidur sebelumnya, jadi pesan kopi. Saya coba beberapa sampai jam 8 lah. Jam 8 ketika orang itu mulai kuliah lagi, di jam 8. Jadi saya nggak mandi itu, nggak tidur bro. Setelah itu setelah pulang dari warkop langsung pergi ke kampus lagi, tanpa mandi tanpa pakaian yang sama, masuk lagi. Oke kan udah normal seperti mahasiswa biasa masuk lagi. So, kebetulan cuma saya sendiri yang renderannya belum selesai dan langsung ke kampus. Saya langsung ke kampus, naik ke lantai 3 sendirian. Otomatis nggak ada orang sama sekali di labor itu. Saya pegang kuncinya karena sebelumnya saya sudah ada minta kunci sama teman saya. Saya pegang kuncinya, saya masuk, buka kuncinya, lalu saya lanjutkan kegiatan saya render. Entah kenapa waktu itu mata saya memang sudah agak mulai maklum karena masih belum tidur. Kadang Jadi agak masih kan. Tiba-tiba pas saya ini ada bunyi ketik keyboard di sudut ruangan. Kebetulan di dekat sudut ruangan itu ada
jendelanya tapi nggak bisa tutup gitu, dia nggak angin gitu kan. Ada bunyi mouse itu, lalu ada keyboard. Ya, saya masih dikira masih- teman. masih mungkin halusinasi karena belum tidur. Saya pikir pertama kayak gitu, oke kamu lagi, tapi lama kelamaan ganggu gitu, dia konstan gitu, kayak abang ngetik lihat kata-kata yang panjang, enter, kejadian enter, habis spasi, semua kayak digunain semua tombol-tombol dari keyboard itu. Klik-kliknya pun semakin sering kan. Jadi supaya saya berani waktu itu kan, jadi saya pertama tuh saya kasih tanda kalau di dalam ruangan itu ada orang, saya kasih tanda ke dia. Saya batuk ternyata nggak ngaruh juga. Nggak ngaruh, dia tetap ngetiknya pun tetap makin kencang. Lalu ada klik mouse makin kencang. Apa ini? Jadi saya makin penasaran. Saya jalan ke belakang di sudut ruangan saya. Oh, saya lihat tidak ada sama sekali orang, tidak ada sama sekali, karena ada jendelanya yang kebuka. Lalu saya berimajinasi mungkin angin. Saya kira mungkin angin. Siapa angin Bisa ngeklik dan juga ngetik secara konstan. ngetik keyboard. Ya aneh anginnya gitu ya. Apa cuma angin di situ aja yang punya keterampilan khusus itu atau gimana? Saya masih bingung juga kan. Oke lah, saya diamkan saja itu. Tapi saya udah mulai cemas tuh karena sudah lihat langsung ternyata kosong. Balik lagi ke tempat saya duduk, baru duduk tuh ini lagi. Apa ini? Karena saya kepepet dan memang ketelen dan mata sudah mengantuk, saya hiraukan semua itu. Saya tekan tombol untuk rendernya, lalu saya tidur aja di rumah itu sampai ada teman saya masuk, dia bangunin saya. Ada setelah itu masuk dibangunin saya, dan benar saya selesai, baru saya pulang. Tapi besoknya saya cerita di kantin sama teman-teman saya yang lain, ternyata kejadian itu bukan dialami oleh saya sendiri. Saya cerita itu ke orang lain dan dia respon orang lain itu langsung gini, oh ya saya juga pernah kayak gitu. Tanya sama orang lain, oh ya memang saya dengar dari abang-abang lighting atau kakak-kakak lighting memang gedung tuh memang kayak gitu. Oh, pasti memang bukan halusinasi saya saja atau saya ngantuk kayak gitu, atau mungkin yang prasangka positif saya ada angin yang memang keterampilannya sudah di privat itu untuk mengetik poles komputer dia di alam sana atau tahu saya. Jadi setelah itu masih berani ngerjain tugas sana gitu. Nah, alhamdulillah setelah itu kan setelah itu selesai pas tepat waktu jam Senin selesai lah deadline-nya itu. Tugas selesai dan setelah itu saya tidak ada kerugian lagi ke sana karena setelah mendengar itu ya sudah berarti sudah cukup tahu. Oke. Kalau memang pun saya pergi ke lab sana, saya pasti bukan sendiri lagi gitu. Tidak ada teman saya yang mani atau apa. Bukan pasti. Nah, memang kalau di kereta pernah ya, di Aceh ada kereta. ya itu kalau kegiatan di kampus. Kalau memang di kegiatan lain atau misalnya di daerah-daerah maksudnya di tempat-tempat lain ketika saya kuliah ya ada juga. Kalau Asra selain di tempat kuliah dan juga tempat kosan, apakah pernah mengalami hal lain ada di kereta waktu itu, di kereta. Jadi kan kalau kita di mahasiswa Jakarta itu identik kita naik kereta lah buat transportasi ketimbang kita punya kendaraan sendiri naik kereta gitu kan. Ya. Jadi waktu itu karena gara-gara habis pulang kuliah maghrib ya kan. Jadi kalau jam-jam maghrib tuh sampai 9 tuh jam-jamnya macet di Jakarta gitu, ketimbang kita pulangnya desak-desakan di kereta, mending nunggu dulu lah gitu loh kan, niatnya kan pengen gitu. Jadi nongkrong lah sama-sama teman lanjut. di mana, di kantin ya, karena saya asik nongkrong udah nggak taunya udah jam 11 ya, jam 11. Iya, nggak mungkin dong pulang besok pagi. Kereta terakhir tuh jam 12 di Jakarta. Pasti jam 12 malam masih ada kereta. Kereta terakhir itu jam 12. Jam 12 ya udahlah, cabut dari tongkrongan gitu kan. Ya udahlah, mungkin udah nggak macet lagi, paling angkot ke mana, ke stasiun juga lancar gitu kan. Ya udah, berarti nyampe di stasiun itu jam setengah 12. Ya jam setengah 12 dia nunggu kereta lah sampai kereta ini datang kan.
heran. Ya maksudnya ada penumpang ya maksudnya kereta itu datang ada isi penumpang orang biasa gitu. Cuman pas di gerbong yang kita naik ini kok nggak Kosong. ada orang gitu loh. Cuma di gerbong ini kok nggak ada orang. Gerbong yang luas cuman satu orang duduk. Enggak. Maksudnya kan di kereta tuh kan ada yang 8 gerbong, ada yang 12, Ya, ada yang 10. Itu waktu itu kereta yang naikin tuh kan 10 gerbong. gerbong. Di gerbong ke-7 kalau nggak salah. Ke-7. Kok di gerbong ini nggak ada orang? Maksudnya mungkin ya udahlah positifnya ya kita udah capek, udah malam, udah mulai ngantuk juga, udah naik aja lah, nggak mikir aneh-aneh juga. Pengen ya biasanya juga pulang jam segitu nggak Ya, gini gitu. kayak biasa juga Udah ya. biasa gitu. Udah naik kereta terus dari kepala tidur kan. Ya. Terus bangun sampai waktu di stasiun Pasar Minggu. Pasar Minggu bangun. Jadi kok aneh. Kan setelah stasiun ya Pasar Minggu kok aneh itu. Orangnya rame maksudnya nggak ada yang berdiri, cuma duduk penuh semua kursi. Kok rame diam, kok tampaknya dingin ya gitu loh, mikirnya kok dingin. Ya lah bodo amat lah gitu. Apa salah naik kereta? Udah sempat mikir gitu. Salah naik kereta nggak ya? Itu maksudnya naik kereta hantu nggak ya? Maksudnya udah mulai mikir aneh-aneh gitu. Udahlah kalau emang kereta nih bukan kereta hantu pasti nyampe kok di stasiun UI gitu loh. Udah. Tapi orang ini dingin, tahu nggak? Dingin. Tapi memang Agak warna Agak kulit pucat. Wah, udahlah. Dan itu terakhir kali buat pulang di Lewat tengah malam. Paling telat harus jam 10 lah gitu. ya, tapi apa terakhir Tapi alhamdulillah ya, sampai ya cuma digangguin kayak gitu aja lah gitu loh kan. Mereka nampak. Tapi setelah turun di stasiun UI, orang hilang loh semua. Gerbong tuh kosong, langsung kosong. Oh fuck. Oke, mungkin jam mainnya udah Ya. terlalu lewat. kita harus tahu juga posisi kita di mana. Ya, istirahat kapan. Dan setelah itu sakit loh 1 minggu, demam. Nggak mau kita percaya juga. Ya percaya nggak percaya teman-teman, mungkin teman-teman sendiri pasti juga punya kisah yang sama, mungkin versinya aja yang beda gitu. Tapi percaya nggak percaya ya itulah adanya gitu, kita ngalamin. Ya bilang halu, kita nggak pakai obat gitu loh. Ya kan? Gitu, ya. Udah lah pulang kampus nggak keadaan mabuk juga gitu loh. Ya udah, positif ya, nggak aja lah warna-warni hidup. Ya mungkin kalau teman-teman ada pengalaman atau pengen cerita juga masalah waktu masa-masa kuliahnya, ya mungkin kita karena bahas lagi masa-masa kuliah, bisa komen di bawah gitu lah, atau sedikit mau sharing juga gitu, mana tahu kita ngalamin Hal yang sama mungkin. Nggak tahu memang ada hal yang sama persis atau hal yang ya, berbau-bau kejadian seperti yang tadi. Mungkin Ya. bisa komentar, mungkin ceritakan. Ya, untuk video kali ini tentang pembahasan tentang kuliah ini Kamis horor nih. Ya. Nah, kita sudahi aja dulu. sampai jumpa di Kamis Horor selanjutnya. See you.